Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dilaksanakan secara online atau daring. Dan mari kita berharap, kita berdoa agar virus corona ini segera berakhir, agar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurjaman, merupakan peserta magang lanjutan dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Mungkin ini merupakan kali pertama saya masuk di kelas ini, dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya masih tetap belajar bersama dengan saya, tapi tetap dengan pengawasan Ibu Maya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya atau di minggu kemarin, kalian sudah belajar mengenai program linier. Mengetahui apa itu program linier, apa itu model matematika, apa itu daerah himpunan penyelesaian, belajar menentukan nilai potong sumbu X, menentukan nilai potong sumbu Y, menentukan nilai potong dari dua garis, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai contoh soal dan latihan soal program linier mengenai nilai optimum, baik maksimum dan minimum. Nah, adapun agenda buat hari ini, yang pertama adalah contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini, nanti di video ini ada pembahasan contoh soal mengenai nilai optimum, soal cerita program linier. Dan untuk agenda yang kedua yaitu latihan soal. Nanti ada 2 latihan buat kalian, buat adik-adik semua, agar berlatih dan agar lebih paham mengenai materi program linier. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk contoh soal yang pertama, seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Untuk membuat kue dadar, dibutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk kue apem, dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan soal cerita ini, yang pertama kita lihat bahwa persediaan tepung dan gula pasir di sini dalam bentuk satuan kilogram. Nah, untuk ini 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Sedangkan untuk membuat kue dibutuhkan dalam bentuk satuan gram. Untuk memudahkan kalian menyelesaikan soal ini, kalian ubah dulu bentuk kilogram menjadi gram. Nah, di sini untuk tepung 8 kg kita kalikan dengan 1000. Karena dari kilogram menjadi gram dikali 1000, maka 8 kg menjadi 8000 gram tepung. Dan untuk gula pasir, 2 kg menjadi 2000 gram. Nah, selanjutnya kita buat tabel untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kita cari dulu nilai X dan nilai Y. Permisalan nilai X dan nilai Y. Nah, kita bisa lihat di soal ini jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, berarti di sini yang akan kita cari X-nya yaitu jumlah kue dadar dan kue apem. Nah, maka di sini di saya kue dadar sebagai X dan kue apem sebagai Y. Nah, selanjutnya yang sudah kita ketahui yaitu persediaan. Di sini pembuat kue mempunyai persediaan 8000 gram tepung. Kita masukkan dan 2000 gram gula pasir. Kita masukkan. Nah, selanjutnya
kita memasukkan data-data yang ada di soal ke dalam tabel. Di sini untuk membuat kue dadar dibutuhkan 20 gram tepung. Kita masukkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk kue apem dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Di sini kita sudah bisa menentukan fungsi tujuannya, yaitu jumlah kue dadar atau X dikali dengan 300 ditambah dengan jumlah kue apem atau Y kita kalikan dengan 500, sehingga fungsi tujuannya berarti 300X ditambah 500Y. Nah, jika semua tabel sudah kita isi dengan data-data yang kita ketahui, selanjutnya kita membuat pertidaksamaan dari data-data yang kita ketahui di sini. Nah, di sini kan seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram persediaan tepung dan 2.000 gram persediaan gula pasir. Sehingga tepung yang digunakan untuk membuat kue dadar dan kue apem tidak boleh melebihi dari persediaan. Berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Sehingga didapat untuk tepung dalam membuat kue dadar dan kue apem, pertidaksamaannya seperti ini. 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8.000. Nah, untuk memudahkannya, kita bagi dengan 10. Kita sederhanakan dengan 10, sehingga menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Jadi untuk persamaan yang pertama, didapat 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Kemudian untuk gula yang digunakan untuk membuat kue dadar dan kue apem kurang dari sama dengan 2000. Berarti pertidaksamaannya 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 2000. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 5, sehingga didapat 2X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Karena dibagi dengan 5. Kemudian kita tambahkan juga, karena jumlah kue dadar dan kue apem tidak mungkin sama dengan 0, maka kita tambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk persamaan garis 2X tambah 5Y sama dengan 800. Nah, untuk persamaan garis, kita ubah pertidaksamaannya dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Nah, kita buat tabel lagi. Untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, nah, kita menggunakan tabel agar lebih mempermudah. Nah, di sini untuk mencari Y, kita abaikan X atau kita ganti X-nya dengan 0. Atau kalau lebih mudah, saran saya kita abaikan saja X-nya. Jadi untuk mencari Y, tinggal langsung 5Y sama dengan 800. Maka Y sama dengan 800 dibagi 5 hasilnya 160. Kemudian, bagaimana jika kita mencari X? Nah, sebaliknya, jika kita mencari X, maka kita abaikan yang Y. Berarti kita langsung saja 2X sama dengan 800. Kita abaikan yang 5Y. Berarti 2X sama dengan 800, X sama dengan 800 dibagi 2. Hasilnya 400. Nah, jadi untuk titik. Nah, untuk titik, berarti saya kasih tahu ini dibacanya ke bawah ya, bukan ke samping. Berarti untuk titik koordinat yang pertama didapat 0,160 dan titik koordinat yang kedua didapat 400,0. Nah, sehingga grafiknya bisa lihat seperti ini. Nah, yang pertama kan titik 0,160, yang kedua 400,0, sehingga persamaan garisnya bisa kita lihat di grafik. Nah, jika grafiknya sudah kita dapatkan, selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk persamaan garis yang kedua, yaitu 2X tambah Y sama dengan 400. Nah, untuk caranya sama.
Untuk mencari Y, kita abaikan yang X, berarti Y sama dengan 400. Kemudian untuk mencari X, kita abaikan Y, sehingga 2X sama dengan 400, sehingga X sama dengan 400 dibagi 2. X-nya sama dengan 200. Nah, sehingga titik potong yang didapat, yang pertama 0,400, dan yang kedua 200,0. Sehingga kita gambar lagi di grafik. Yang pertama 0,400 dan yang kedua 200,0, sehingga persamaan garis yang didapat seperti ini. Jika kita sudah menentukan titik potong dari kedua garis, selanjutnya kita mencari daerah himpunan penyelesaian dari kedua garis tersebut. Nah, yang pertama kita menentukan daerah himpunan pertidaksamaan dari garis yang pertama, yaitu 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Kita uji dengan titik, yaitu yang lebih mudah 0,0. Yaitu kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Ya, sehingga 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 800. Sehingga hasilnya 0 kurang dari sama dengan 800. Nah, karena ini 0 kurang dari sama dengan 800 itu pernyataannya benar, maka arsirannya adalah ke sebelah kiri atau mendekati 0, berarti ke sebelah sini. Di sebelah sini. Kemudian untuk menentukan daerah himpunan pertidaksamaan dari yang kedua, yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Sama, kita uji titik dengan 0,0, kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0, sehingga didapat 0 kurang dari sama dengan 400. Karena ini juga benar, maka ini juga sama arsirannya ke sebelah kiri. Arsirannya ke sebelah kiri, ini juga arsirannya ke sebelah kiri, sehingga didapat daerah himpunan penyelesaiannya di bagian ini. Nah, di bagian ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya, untuk menyelesaikan nilai optimum atau fungsi tujuan, maka kita dibutuhkan titik ekstrim atau titik pojok, yaitu titik-titik yang berada di daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama adalah titik ini, kedua titik ini, ketiga titik di sini, dan yang keempat di sini. Nah, untuk titik di sini nilainya pasti 0,0. Kemudian untuk titik ini, titik kita sebut aja titik B, 0,160. Kemudian titik yang ketiga, di sini 200,0 dan titik ini, nah belum kita ketahui. Nah, untuk mencari titik ini, yaitu kita melakukan titik potong terhadap kedua garis ini, yang per garis pertama dan garis kedua, dengan cara melakukan eliminasi dan substitusi dari persamaan garis kedua garis tersebut. Nah, langsung saja untuk mencari titik C, kita masukkan, nah ini merupakan persamaan garis yang pertama, yaitu 2X tambah 5Y sama dengan 800. Kemudian persamaan garis yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 400. Nah, kita eliminasi X-nya. Berarti kita kurangi 2X dikurangi 2X habis. 5Y kurangi Y tinggal 4Y. Kemudian 800 dikurangi 400 hasilnya 400. Jadi didapat 4Y sama dengan 400 dan Y sama dengan 400 dibagi 4. Didapat Y sama dengan 100. Jika nilai Y sudah kita ketahui, selanjutnya kita substitusikan nilai Y ke persamaan baik 1 maupun 2. Terserah adik-adik semua, yang merupakan persamaan yang menurut adik-adik semua itu mudah. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2X tambah Y sama dengan 400. Nah, 2X ditambah Y-nya kan sudah kita ketahui ya 100. Kita masukkan saja menjadi 2X ditambah 100 sama dengan 400. Nah, sehingga 2X, nah untuk 100 kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga 2X yang tadinya positif, yang 100 yang tadinya positif kita pindah ruaskan menjadi negatif, sehingga didapat 2X sama dengan 400 kurangi 100, 2X sama dengan 300. Nah, untuk X sama dengan 300 dibagi 2. Hasilnya X-nya 150. Jadi untuk titik C didapat titik koordinatnya X-nya 150 dan Y-nya 100. Nah, karena semua titik
pojok sudah kita ketahui, selanjutnya kita masukkan atau substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 titik pojok. Nah, kita langsung saja substitusikan ke fungsi tujuan. Nah, titik pojok yang pertama, X-nya ganti dengan 0 dan Y-nya dengan 0. Ganti dengan 0, maka 300 kali 0 ditambah 500 kali 0 hasilnya 0. Kemudian untuk titik B, 0,160, berarti X-nya 0 dan Y-nya 160. Kita masukkan ke fungsi tujuan, 300 dikali 00 ditambah 500 dikali 160, hasilnya 80.000. Kemudian untuk C, X-nya 150 dan Y-nya 100, berarti 300 dikali 150 ditambah 500 dikali 100, hasilnya 45.000 ditambah 50.000, maka hasil akhirnya 95.000. Maka nilai akhirnya adalah 95.000. Kemudian untuk nilai yang terakhir, titik pojok yang terakhir, X-nya 200, kemudian X-nya 200, kemudian Y-nya 0. Sehingga kita masukkan ke fungsi tujuan, 300 dikali 200 ditambah 500 dikali 0. Berarti hasilnya 60.000. Nah, karena di sini ditanyakan nilai maksimum, maka kita lihat harga yang paling tinggi. Di sini kan angka yang paling tinggi 95.000. Nah, jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pedagang kue tersebut adalah Rp95.000. Selanjutnya itu latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan agar lebih memahami materi program linier. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada juga motivasi yang bisa saya sampaikan di sini. Pikiran itu seperti otot, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Nah, sama seperti belajar, jika kita sering berlatih, maka kita akan semakin bisa dan semakin mampu untuk berkembang. Nah, agar lebih bisa memahami materinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.